Hai, aku Reno. Salam kenal. Aku sudah lama ingin menyapamu. Maaf, baru kali ini aku lakukan. Aku tinggal di Singosari. Aku bekerja di salah satu perusahaan penerbit di Surabaya sebagai editor. Selama ini aku hanya diam dan baru kali ini aku memberanikan diri menyapamu. Aku tertarik padamu. Maukah kau berteman denganku? Jantungku seketika berhenti berdetak. Kualihkan tatapan dari catatan itu tepat ke mata Reno. Baru kusadari, ternyata selama ini Reno tidak menyapaku bukan karena dia sombong atau acuh, melainkan karena dia seorang tunawicara. Hal itu tak membuat hatiku surut, apalagi berpaling darinya. Bahkan sesungguhnya aku begitu menyukainya. Salam perkenalan darinya pun kusambut dengan hangat. Hari-hari kulalui bersama Reno dengan bahagia. Tak jarang sepulang kerja kami menghabiskan waktu berdua sambil menyusuri indahnya kota Surabaya. Setahun lebih aku dan Reno bersama. Hubungan kami begitu serius dan dalam. Hingga suatu hari aku menunggunya di gerbong dan kereta yang sama seperti biasa. Namun dia tak juga muncul. Mungkin hari ini Reno lagi sakit dan tidak sempat mengabariku, pikirku. Namun keesokan harinya dia tidak datang juga. Sampai terhitung minggu, bulan, dan tahun berikutnya. Dia tak menampakkan batang hidungnya. Aku menjadi sangat resah dan gelisah. Selama ini kami berkomunikasi lewat catatan-catatan kecilnya. Aku tidak memaksakan diri untuk memintanya menggunakan ponsel atau semacamnya. Entahlah, aku terhanyut cinta yang bagaimana. Saat itu aku merasa marah, kesal, kecewa, sedih, bahkan putus asa. Ayah dan ibu pun mulai curiga. Sampai pada akhirnya aku tidak kuat menanggungnya sendiri. Kuceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Sejak saat itulah, ayah mulai menjodohkan aku dengan Wiryo. Mendung sepertinya akan membawa hujan. Sebentar lagi Wiryo dan keluarganya akan tiba di rumahku. Aku tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamananku. Meski dari kemarin ibuku terlihat sibuk menyiapkan acara pertunangan ini. Dan ayah sumringah menyambut saudara dan tamu yang hadir. Aku lebih milih di kamar, duduk diam dan termenung. Setelah semua siap, barulah ayah memanggilku. Aku berjalan menuju ruang tamu, tempat acara berlangsung. Kulihat kedua pihak keluarga duduk berhadapan. Wiryo juga di sisi sana memakai batik coklat dan mengenakan kacamata. Wiryo adalah anak tunggal. Dia bekerja di Jakarta sebagai kontraktor. Dia merupakan salah satu pengusaha muda yang sukses. Beberapa mal di Malang adalah rancangan Wiryo. Sebab itulah ayah dan ibu bersikeras menjodohkan aku dengannya. Wiryo adalah temanku sejak kecil. Bukan aku tidak senang dengan Wiryo, tapi aku sudah terbiasa dengannya sebagai teman atau kakak. Rasanya jadi aneh saat dia menyampaikan niat untuk melamarku. Sungguh, aku tidak menyadari bahwa Wiryo menyukaiku dari lama. Tetap saja, aku menyetujui lamaran Wiryo bukan karena aku mencintainya. Ini semua demi orang tuaku. Cukup aku saja yang kecewa, jangan mereka juga. Intan, bangun nak. Sayap terdengar suara cemas ibu. Samar-samar terdengar suara ayah meminta Wiryo untuk membopongku masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian aku sadar dari pingsanku. Kepalaku terasa sangat berat. Aku mencoba mengingat semuanya. Ya, sesaat setelah Wiryo mengucapkan lamarannya, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ibu sudah melarangku untuk tidak menerima panggilan tersebut. Namun aku tetap mengangkatnya. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Halo, dari siapa ini? Mbak Intan ya? Perkenalkan mbak, aku Reni, adik Mas Reno. Maaf baru ngabarin sekarang, karena surat Mas Reno untuk Mbak Intan baru saya kutemukan. Aku tidak tahu ternyata Mas Reno kenal dengan mbak. Maaf juga jika suratnya terpaksa kubuka ya mbak. Ada nama dan nomor HP mbak di sana. Jadi aku langsung menghubungi Mbak Intan. Mbak,
Maafkan semua kesalahan Mas Rino ya. Mas Rino sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena kanker pita suara. Ini suratnya aku fotoin dan kirimkan ke Mbak ya. Tut, tut, tut. Suara telepon terputus. Entah apa lagi yang dibicarakan oleh Reni. Setelah Reni mengatakan hal itu di telepon, kedua kakiku lemas, tanganku gemetar. Lalu aku tak sadarkan diri. Ternyata selama ini Reno tidak menghilang. Dia sudah meninggal. Tangisku pecah tatkala mengingat hal itu. Kesedihan ini membuat dadaku perih. Air mataku tak berhenti. Sementara Wiryo terus memegang tanganku. Dia menatapku iba. Aku tahu, dia mengerti dan akan memberiku waktu.